Kembali di Anyu Sore, pemirsa, mantan marinir TNI Angkatan Laut Satria Arta Kumbara yang berperang bersama Rusia meminta pulang ke tanah air. Permintaan pulang Satria beredar luas di media sosial. Mohon izin Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Wakil Presiden. Mantan marinir TNI Angkatan Laut Satria Arta Kumbara yang berperang bersama Rusia meminta pulang ke tanah air. Video permintaan pulang tersebut diunggah melalui akun TikTok @zstorm689. Satria diketahui merupakan mantan prajurit TNI AL yang bergabung dengan prajurit di Rusia dan menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Permintaan dipulangkannya ke tanah air lantaran Satria dikabarkan menghadapi pencabutan status kewarganegaraan Indonesia oleh otoritas Rusia. Dalam unggahannya, Satria mengaku tidak mengetahui konsekuensi terkait status kewarganegaraannya akibat menyepakati kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Dengan adanya hal tersebut, dicabutnya kewarganegaraan saya, itu tidak sebanding dengan yang saya dapatkan. Mohon izin Bapak. Dengan ini saya memohon kebesaran hati Bapak Prabowo Subianto, Bapak Gibran, Bapak Sugiono, mohon kebesaran hati Bapak untuk membantu mengakhiri kontrak saya tersebut dan dikembalikan hak kewarganegaraan saya untuk kembali ke Indonesia. Sebelumnya, Satria sempat menyindir pemerintah karena mempermasalahkan orang yang mencari nafkah di luar negeri. Tapi agak lain memang negara Konoha yang sibuk maling duit rakyat dilindungin, yang rakyat nyari duit di luar dengan passion dan skill sendiri diributin. Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas sebelumnya pernah mengatakan untuk menjadi tentara asing wajib mendapatkan izin dari Presiden. Tanpa izin, status kewarganegaraannya otomatis hilang. Kita ke informasi lain, pemirsa. Alumni Universitas Gadjah Mada dan ahli digital forensik Rismon Sianipar kembali melaporkan Joko Widodo ke polisi. Laporan dilayangkan terkait tudingan berita bohong soal jurusan kuliah Jokowi dan dugaan manipulasi skripsi Jokowi. Presiden ke-7 Joko Widodo kembali dilaporkan sejumlah pihak ke polisi. Kali ini, laporan datang dari para alumni UGM Yogyakarta yang melaporkan Jokowi ke Polda Yogyakarta. Laporan ini terkait berita bohong soal jurusan teknologi kayu di Fakultas Kehutanan UGM. Saat itu, Jokowi pernah menyebut dirinya kuliah pada program studi teknologi kayu. Sedangkan, para alumni yakin tidak ada jurusan teknologi kayu di Fakultas Kehutanan UGM. Kami berdasarkan data, fakta. Kalau politisi berdasarkan narasi hanya mempermainkan kata-kata. Makanya kami sebagai alumni betul-betul merasa marwah dan nama baik Universitas Gadjah Mada betul-betul dilecehkan hanya kasus yang remeh-temeh seperti ini. Ya, sekali lagi ini catatan penting untuk siapapun. Tak hanya alumni UGM, ahli digital forensik Rismon Sianipar lagi-lagi melaporkan Jokowi. Rismon melaporkan Jokowi dan Rektor UGM Ova Emilia soal dugaan manipulasi terhadap skripsi beberapa orang, termasuk skripsi Jokowi. Yaitu adanya dugaan manipulasi oleh oknum di UGM, di mana kami menemukan atas nama Edi Trianto, Sigit Hadwinarto, Lembah Edianto, dan Sri Dominingsi, itu skripsinya kosong tanpa tanda tangan dekan, ketua jurusan, dosen pembimbing maupun penguji, kosong. Sebelumnya, Rismon juga sudah melaporkan Jokowi ke Polda Yogyakarta pada pekan lalu soal penyebaran berita bohong terkait Kasmujo sebagai dosen pembimbingnya saat kuliah di UGM. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Sidang gugatan terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta. Sidang beragendakan penyerahan bukti awal dari pihak penggugat maupun tergugat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman melanjutkan sidang gugatan perdata soal keaslian ijazah Jokowi Selasa siang. Sidang kali ini digelar secara luring setelah 3 sidang sebelumnya dilakukan daring lewat metode e-court atau elektronik.
Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Cahyono dihadiri Komardin sebagai penggugat, sementara pihak UGM diwakili kuasa hukumnya Arianto dan Kasmujo diwakili pengacara Zahrul Arkom. Agenda sidang adalah penyerahan bukti awal dari pihak penggugat maupun tergugat. Sedangkan kuasa hukum Kasmujo tidak menyerahkan bukti karena Kasmujo sudah pensiun dari UGM. Berapa Pak? Ada 23 alat bukti. Iya. Jadi video-video yang ada di YouTube kita ambil untuk dilampirkan. Jadi nanti hakimnya bisa lihat di YouTube nanti. Jadi kita dari kuasa Gajah Mada ini mengajukan 9 alat bukti. Ini terkait dengan asistensi kami menegaskan bahwa ini lebih pada penanganan sengketa terkait informasi publik. Karena yang diminta ada terkait dengan masalah ijazah. Kan kita disuruh buka, karena buka ini karena menurut kami itu sudah masuk pada ranahnya. Karena saya kuasa hukumnya Pak Kasmujo, mantan pegawai UGM, PNS, dosen. Jadi dan sekarang sudah pensiun, maka tidak ada relevansi di dalam mengajukan kewenangan mengadili. Kami hanya mengajukan eksepsi saja, tetapi berkaitan bukti adalah kompetensinya tergugat 1-7 itu saja. Sidang akan kembali digelar 2 pekan mendatang, yakni 5 Agustus 2025 dengan agenda putusan sela yang digelar secara daring. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Trujoko, iNews melaporkan. Presiden ke-7 Joko Widodo akan memenuhi undangan penyidik Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu yang dilontarkan Roy Suryo CS. Kendati demikian, tim kuasa hukum Jokowi akan mengupayakan pemeriksaan kliennya dilakukan di Solo, Jawa Tengah. Mengetahui juga tadi dari media-media bahwa para penyidik di Polda Metro Jaya itu ternyata sedang berada di Solo, di Surakarta, untuk memeriksa banyak sekali saksi-saksi yang sejak kemarin. Hari kemarin itu ada 8 kalau kami lihat di media ya, ada 8 saksi yang diperiksa. Mungkin itu adalah saksi-saksi yang memang berdomisili di Solo mungkin ya. Kami belum tahu juga karena kami belum menanyakan ke para penyidik. Nah, kesempatan itu kami juga tadi berinisiatif, kami sampaikan juga kepada Pak Jokowi, Pak, kira-kira berkenan nggak kalau kita coba tanyakan ke penyidik, kira-kira kalau pemeriksaan Bapak dilakukan disamakan seperti saksi-saksi lain di Solo, kira-kira bagaimana? Dan Bapak dengan menjawab, ya dengan senang hati, ya apapun proses yang memang harus dijalankan tentunya saya hormati. Dan itu kami juga akhirnya memiliki kesimpulan bahwa kami akan coba menanyakan. Dan kami sampaikan juga dari Bapak, kami akan coba sampaikan ke para penyidik, jika memang memungkinkan, mungkin pemeriksaannya disamakan seperti saksi yang lain, yaitu di Polres. Terpidana Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong melalui kuasa hukumnya mengajukan banding atas vonis 4,5 tahun dalam korupsi impor gula. Melalui kuasa hukumnya, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong resmi mengajukan permohonan banding di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melawan vonis penjara 4,5 tahun penjara di kasus korupsi impor gula. Pengajuan banding lantaran ada kejanggalan dalam putusan Tom Lembong yang akan dimasukkan ke memori banding. Selain itu, kuasa hukum Tom Lembong, Zaid, juga mengatakan Tom Lembong meminta agar dibebaskan dari segala dakwaan. Insya Allah hari ini kami akan resmi memasukkan dokumen pernyataan banding atas putusan Pak Tom Lembong, ya, di mana kita sudah mendengarkan semua pertimbangan majelis hakim dan tentu secara nalar hukum dan didasarkan pada pembuktian fakta persidangan itu banyak yang tidak sesuai. Untuk itu kita akan mengajukan banding. Ya, banding ini ranahnya masih judek faksi,